Bang, katanya Bang ada penggeledahan di 3 lokasi, Bang. Ya, betul. Hari ini ada penggeledahan 3 lokasi. Yang pertama di rumah Joris, kemudian di rumah Mulyana, dan di rumah Sumat Alat Suci. Ya, Tujuannya apa, Bang? Untuk itu, Bang. ya, mereka-mereka yang datang ke TKP pada saat kejadian. Jadi kita melakukan penggeledahan, ya, kita tujuannya menemukan barang bukti yang mungkin dibawa oleh mereka. Bang, jadi sekarang apa, Bang? Yang setelah hari ini apa ini apa, Bang? Perkembangannya, Bang? Nah, perkembangannya kita akan memanggil beberapa saksi baru nanti. Ya, kita mendapatkan informasi terkait beberapa saksi yang mungkin nanti kita akan minta keterangan lagi. Pencarian sekitar TKP yang diharapkan bisa mendapatkan alat-alat bukti yang mungkin masih tersisa. Tapi dari 2 kali pencarian sampai dengan sekarang masih belum mendapatkan alat-alat bukti yang diharapkan. Kita tidak menentukan jenisnya apa, tapi beberapa keterangan yang kita peroleh terkait dengan adanya rujukan alat bukti itu kita lakukan. Kemudian hal lain yang dilakukan di TKP adalah menyusun sketsa di TKP sesuai dengan kejadiannya berdasarkan keterangan yang kita peroleh. Berita gembira buat pemerhati kasus Subang, buat saya, buat kalian yang selalu mengikuti dari perkembangan kasus Subang ini. Tentunya ada setitik harapan, ada kebahagiaan yang luar biasa di hari ini karena ada kabar-kabar gembira buat kita semua, yaitu rumah Yoris, rumah Pak Mulyana, juga rumah Uci Banpol disatroni oleh pihak kepolisian, digeledah agar bisa ditemukan alat bukti yang menurut keterangan Danu tentunya. Kemudian di rumah Yoris ini ada 2 barang yang sudah diambil, yaitu HP dan laptop. Nah, tentunya laptop ini ada kaitannya dengan yayasan, teman-teman. Dan ternyata Yoris ini mengangkat dirinya sendiri sebagai bendahara sekolah dan mengangkat istrinya sebagai bendahara yayasan. Dan Yoris ini memiliki CV di mana kalau dana bos dicairkan, nanti belinya barang-barang keperluan sekolah itu di CV-nya Yoris. Jadi muter perputaran uang bos itu hanya di itu saja. Ambil di bank, kemudian belinya untuk peralatan sekolah di CV-nya Yoris. Tentunya ya akal bulusnya yang luar biasa ini. Dan di sini teman-teman, Yoris ini kan mengangkat dirinya sendiri sebagai bendahara sekolah dan mengangkat Yanti sebagai bendahara yayasan menggunakan SK palsu. Ini sudah ditegur dengan Dinas Pendidikan, tapi nggak dihiraukan, nggak mempan. Ditambah lagi Pak Yosep juga mendukung apa yang sudah dilakukan Yoris. Jadi Pak Yosep ini tidak menegur atau apalah terhadap Yoris ini, malah mendiamkan saja apa yang sudah dilakukan Yoris. Nah, kenapa Dinas Pendidikan ini kalah dengan keluarganya Pak Yosep? Padahal Yoris ini sudah ditegur, nggak boleh jabat atau nggak boleh menjabat rangkap. Jadi ketua yayasan juga bendahara sekolah nggak boleh, tapi masih saja bersikukuh dengan keputusannya itu, ya teman-teman. Kemudian Yoris ini juga dihadirkan saat olah TKP atau saat ada entah olah TKP entah apalah di TKP bersama Danu saat ini. Jadi ada Yoris juga ada Danu. Apakah Danu ini sudah membuka mulutnya? Kan ada 2 DNA asing di TKP dan ini masih tanda tanya, tapi tentunya DNA asing itu bukan DNA-nya Yoris. Pastinya sudah diselidiki jauh-jauh hari DNA Yoris seperti apa, dan nggak tahu kenapa Yoris dihadirkan di TKP malam itu. Nah, semoga Danu sudah berjuap-juap, semoga Danu bernyanyi merdu, karena Danu nggak ada untungnya membela seseorang. Nah, karena apapun yang dibela Danu pada akhirnya juga kebuka nantinya, karena yang namanya hukum alam itu selalu ada hukum tebar tuai. Mari kita lihat sekarang giliran masalah prediksi ya. Prediksi di kasus ini dengan adanya penggeledahan rumah Yoris, rumah Pak Mulyana, juga rumah Banpol Uci, apakah ini merupakan
titik terang terhadap pengungkapan kasus pembunuhan Rajapati. Nah, kalau masalah yayasan sudah pasti sudah terang benderang ya teman-teman. Tapi kalau masalah pembunuhan ini kayaknya masih abu-abu. Mari kita lihat di sini apakah ada energi baik terkait dengan pengungkapan kasus Rajapati Subang ini. Karena kita menjadi gembira ya, menjadi semangat dengan adanya Bapak Kapolda yang baru di Polda Jabar ini. Masalah Subang ini menjadi perhatian khusus dari beliau, dan kita juga sudah mengetahui sepak terjangnya terhadap pengungkapan kasus ini. Walaupun tentunya hal ini merupakan kesulitan sendiri buat beliau karena kasus ini sudah 2 tahun lebih. Barang-barang bukti, alat bukti pastinya sudah dimusnahkan oleh si pelaku. Tapi semoga ada berkah, ada miracle dari semesta. Semoga kasus ini bisa terungkap dengan kelihayan dari Pak Kapolda yang baru ini. Apakah ada titik terang di kasus Subang ini, kasus Rajapatinya ya? Kita lihat di prediksi kartu ini. Prediksi ini tidak bisa dijadikan alat bukti, tapi hanya sebagai clue atau petunjuk yang kondisi saat ini dan yang akan terjadi ya. Jadi kalian juga harus bisa memahami. Ada simbol perencanaan, planning ke depannya. Jadi pihak kepolisian ini sudah merencanakan sesuatu, nanti begini, nanti begini, nanti begini terhadap kasus ini. Juga ada kerjasama di sini, tentunya kerjasama dari berbagai macam pihak terkait, termasuk juga kerjasama dari Danu tentunya, sehingga pihak kepolisian gercep untuk mengungkap kasus ini. Selanjutnya, ada roda berputar teman-teman. Nah, roda perputaran nasib ini mengarah kemanakah? Kalau tadinya baik, tentunya bisa berpindah ke buruk. Kalau tadinya abu-abu, tentunya bisa ke putih. Nah, ini kemana roda perputaran nasib di perkara ini? Ada simbol seorang wanita membawa tongkat. Nah, apakah ini yang saya maksud dulu, wanita yang mendominasi? Atau wanita yang memberikan tugas atau perintah? Atau wanita ini adalah otaknya? Kita lihat saja ke depannya ya. Ada seseorang yang memerintah dan orang ini adalah wanita. Kemudian ada seseorang yang datang, di mana orang ini adalah orang yang memberikan perhatian kepada kasus ini. Jadi ini akan ada orang-orang baru seperti yang di video tadi, akan ada saksi-saksi baru yang akan dipanggil terkait dari peristiwa ini. Akan ada hadirnya saksi-saksi baru yang mungkin akan bisa lebih jujur atau bisa lebih dipercaya ya. Semoga saja. Selanjutnya, tapi di sini teman-teman masih ada simbol kepikiran, masih bulat untuk kasus Subang ini. Yang kasus Rajapatinya ini masih bulat di sini. Karena memang ya kita harus bisa menyadari juga masalah ini sudah 2 tahun lebih. Semakin lama terungkapnya masalah ini akan semakin ada kesulitan yang besar dalam pengungkapannya. Ada simbol seseorang yang kepikiran, pening kepalanya mikirin kasus ini. Tentunya ini pihak kepolisian ya, karena pihak kepolisian juga harus bisa menemukan alat bukti sehingga bisa menjerat pelaku. Kalau hanya merujuk dari pengakuan Danu tanpa ditemukan alat bukti, kayaknya juga akan ada kesulitan besar dari Pak Polisi nanti. Takutnya kalau persidangan dipatahkan dan lain sebagainya. Ya, ini sudah 6, saya ambil 4 lagi, saya ambil 10 kartu ya. Selanjutnya, bagaimanakah prospek perkembangan dari kasus ini? Ada simbol seseorang matanya tertutup membuka pintu gerbang. Di depannya ada pedang, yang artinya pihak kepolisian ini sudah melangkah ya, sudah bertekad untuk membuka kasus ini. Tapi sayangnya di depan ini ada banyak hambatan, banyak halangan. Karena apa ya? Karena sudah 2 tahun lebih ini. Jadinya yang membuat kita menjadi negative thinking, bagaimanakah penyelidikan di awal dulu ya? Penyelidikan di awal dulunya nih seperti apa sih?
Jadinya yang pihak yang terakhir ini yang menyelidiki kasus ini yang menghadapi kesulitan besar. Selanjutnya, di sini ada perhatian khusus, walaupun masih bisa dikatakan masih abu-abu di sini antara bisa mengungkap dan tidak, tapi di sini dari pihak kepolisian sangat memperhatikan kasus ini, sangat bekerja keras dalam kasus ini untuk pengungkapan. Dan tentunya ini juga diburu waktu loh ya, diburu waktu untuk bisa mengungkapkan dan bisa mencari alat bukti. Ada seseorang yang datang di sini, mungkin saksi ya. Ada saksi baru di sini yang akan hadir. Selanjutnya, dan di sini pihak polisi berjuang untuk bisa menaklukkan tantangan yang ada, memenangkan perkara ini. Jadi di sini sudah bertekad pihak kepolisian ini yang dipimpin oleh Bapak Kapolda yang baru ini bertekad untuk menyelesaikan perkara Subang ini. Ada simbol bendera merah yang artinya ada sebuah kemenangan di sini, bisa menyelesaikan masalah di sini walaupun tantangannya luar biasa. Jadi teman-teman, perkembangan terbaru dari prediksi saya tentang kasus Subang memang sangat-sangat sulit untuk bisa mengungkap kasus ini. Dan pihak kepolisian sangat mendapatkan kesulitan yang luar biasa untuk menemukan alat buktinya. Karena masanya sudah 2 tahun lebih. Apalagi di sini juga ada simbol di mana pihak kepolisian sangat begitu mengalami tekanan di dalam mengungkap kasus ini karena sudah 2 tahun lebih. Pelaku juga orangnya juga lihai sekali dalam framing dan lain sebagainya. Sebenarnya kasus ini kalau didalami atau diselidiki di awal dulu dengan benar-benar nggak bisa sampai panjang-panjang seperti ini, karena kenyataannya kedodoran banget loh ya, pelaku sampai kesiangan di TKP. Dan juga juga banyak kejanggalan-kejanggalan dari saksi-saksi yang tercurigai seperti Pak Yosep, Danu, dan di sini kan Pak Yosep dan Danu yang memiliki jejak di TKP. Sebenarnya kalau itu digali dari jauh atau dari dulu tentunya bisa mengungkap kasus ini. Tapi sayangnya ya seperti kalian lihat sendiri, ada yang masuk TKP, kemudian mobil Yarisnya dibawa sampai muter-muter dulu, baru dibawa ke kantor polisi. Lah untuk apa muter-muter dulu? Logikanya lah, untuk apa muter-muter dulu? Masa untuk piknik ya kan? Nah, karena itulah di akhir dari penyelidikan ini yang menjadi beban mental dari Kapolda itu ya mengungkap peristiwa ini. Ya, kalau dari yayasan sudah terbuka lebar karena yayasan ini lebih mudah menyelidiki karena ada bukti-bukti kayak aliran dana dan lain sebagainya. Tapi kalau dari pembunuhan ini tentunya apa yang dikatakan Danu, andai kata Danu sudah jujur, Pak Polisi tinggal mencari alat buktinya. Nah, kalau alat bukti nggak ketemu, tentunya harus ada saksi ahli. Dan saksi ahli tentunya ini juga akan bertemu dengan pengacara Danu, dengan pengacara Pak Rohman, dan lain sebagainya. Pasti seru di persidangannya nanti ya. Kita berdoakan yang terbaik saja untuk pihak kepolisian agar kartu ini tembus sekalipun sulit dalam pengungkapan kasus ini. Tapi di sini ending akhirnya adalah bendera merah. Bendera merah ini bendera artinya yang bisa mengatasi masalah-masalah sesulit apapun di kasus ini. Sangat berjuang untuk bisa mengatasinya. Seperti itu. Tapi benderanya ini di angka 6. Yang artinya masih belum sukses yang luar biasa. Bisa masih bisa tergoyahkan dengan misalnya diserang dari kubunya Pak Rohman, kubunya Pak Yosep. Ini masih belum terlalu kuat di sini. Makanya kita doakan saja semoga pihak kepolisian bisa menemukan alat bukti yang kuat. Tapi kalau dari penggeledahan yang saat ini, hari ini sepertinya masih belum terlalu kuat andai kata ada temuan-temuan alat bukti ya teman-teman. Seperti itu prediksinya, kita tetap semangat dalam pengawalan kasus ini.